Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki, mahasiswa STMIK IKMI Cirebon dengan NIM 42210017. Berikut saya akan membuat video untuk praktikum pertemuan ke-10 mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Yudhistira Ariwijaya MKOM. Berikut modul praktikum pertemuan ke-10. Dengan menjalankan praktikum ini, mahasiswa akan mempelajari cara menggunakan editor V untuk membuat script shell dasar, menggunakan perintah variabel dan pernyataan kontrol sel dasar. Di praktikum ini akan melakukan praktikum sebagai berikut. Menggunakan editor V untuk membuat dan mengedit file teks, membuat script shell sederhana, membuat script shell dengan eksekusi bersyarat. Gunakan loop dalam script untuk pengulangan. Pengeditan teks dasar. Sebagian besar distribusi Linux memiliki lebih dari satu editor teks. Ini mungkin termasuk editor hanya teks sederhana seperti Nano atau editor grafis seperti Gedit. Dalam praktikum ini akan menjelajahi beberapa fitur pengeditan teks dasar editor V. Semua distribusi memiliki beberapa versi V. Editor V adalah editor teks yang kuat dengan sedikit kurva belajar, tetapi mampu melakukan berbagai macam tugas pengeditan teks. Editor V memiliki dua mode insert dan comment. Dalam mode penyisipan, menambahkan teks ke dokumen. Dalam mode perintah, operasi seperti navigasi, pencarian, penyimpanan, dan keluar dari editor dapat dilakukan. Langkah ke-1. Untuk membuat file baru, jalankan perintah berikut: vmyfile. Ketik I untuk masuk ke mode insert. Kemudian masukkan teks berikut: welcome to the V editor. It is a very powerful text editor, especially for those who master it. Kemudian tekan tombol ESC untuk keluar dari mode insert. Ketik ×2 wiki untuk menulis file ke disk dan keluar. Baik, kita langsung praktekkan langkah pertama. vmyfile. Kemudian ketik I untuk masuk ke mode insert. Kemudian tulis teks berikut: welcome. Welcome to the V editor. It is a very powerful editor, especially for those who master it. For those who Kemudian tekan tombol ESC. Kemudian ketik ×2 wiki untuk menyimpan file, untuk menulis file ke disk. Wiki udah. Selesai. Langkah kedua, panggil editor V untuk memodifikasi file yang dibuat saat V dipanggil. Ditempatkan dalam mode perintah secara default. vmyfile. Output harus serupa dengan yang berikut ini. Oke, seperti ini. Ketik vmyfile. Ini salah. Kalau salah itu, kalau nggak salah bisa terakhir.
Oh, ini TSC 2 kita ulangi lagi untuk langkah kedua, panggil editor V untuk memodifikasi file yang dibuat. Clear dulu biar kita panggil v my file lalu keluar, welcome to the editor. Oke. Perhatikan bahwa di kiri bawah nama file, jumlah baris, dan jumlah karakter dalam file ditampilkan. Oke, di bawah sini ada my file 3L98B 98. OE-nya ada 2, yaudah nggak apa-apa. Mohon maklum ya Pak. Tekan langkah ketiga. Tekan masing-masing tombol berikut 2 kali dan amati bagaimana kursor bergerak. Ingatlah bahwa berada dalam mode perintah. Kunci dan fungsi. Kuncinya JKLHWEB. J memindahkan kursor ke bawah satu baris sama seperti panah ke bawah. K memindahkan kursor ke atas baris sama seperti panah ke atas. L memindahkan kursor ke kanan satu karakter sama seperti panah kanan. H memindahkan kursor ke kiri satu karakter sama seperti panah kiri. W memindahkan kursor ke awal kata berikutnya. E memindahkan kursor ke akhir kata. B memindahkan kursor ke awal kata sebelumnya. Peringatan, jika mengetik tombol lain selain yang tercantum di atas mungkin berada dalam mode insert, jangan panik, tekan tombol ESC lalu *2 key tanda seru plus tombol enter. Ini harus keluar dari V tanpa menyimpan perubahan apapun. Kemudian jalankan V my file dan kembali ke editor V. Ketiga. Tekan masing-masing kursor, masing-masing tombol berikut. Oke. J itu memindahkan kursor ke bawah 1 2. Ini kita ada berada di bawah kursornya. Kita ke atas tekan dulu, ke mana atasnya? Atasnya K 1 2. Jadi J 1 2, K 1 2. Kemudian L memindahkan kursor ke kanan satu karakter. L 1 2. Nggak bisa ya. Kita pindahkan dulu ke kiri. L1 2. Kemudian H memindahkan kursor ke kiri satu karakter. H 1 2. Kemudian W memindahkan kursor ke awal kata berikutnya. W. Oke. Sekarang berada di editor kursornya. Kemudian E memindahkan kursor ke akhir kata. E. Jadi di kursornya berada di titik. Kemudian B memindahkan kursor ke awal kata sebelumnya. B. Kembali ke awal kata. Kemudian langkah keempat. Lebih lanjut, V navigasi kursor. Tekan tombol berikut dan amati bagaimana kursor bergerak. Tekan tombol berikut. Oke. Tombolnya ada di kuncinya ada dolar. Kemudian dolar memindahkan kursor ke akhir baris saat ini sama seperti tombol N. 0 memindahkan kursor ke awal baris saat ini sama seperti tombol home. 3 G huruf besar melompat ke baris ketiga. N G kapital melompat ke baris ke N. 1 G kapital melompat ke baris pertama. Shift plus G besar melompat ke baris terakhir. Saat ini kita berada di welcome. Berada di kursor W dari welcome. Kita tekan tombol exit dulu untuk masuk ke mode kursor. Kemudian kita ketik dolar untuk dolar. Oke, untuk memindahkan ke akhir baris.
kemudian 0 untuk memindahkan kursor ke awal baris. Dolar sama 0. 3G kapital memindahkan melompat ke baris ketiga. 3G besar. Baris ketiga. Sekarang kursor kita berada di baris ketiga. Kemudian 1G melompat ke baris pertama. 1G kapital, yaitu ke baris pertama. Nanti kursornya kembali ke W dari welcome. Dan shift plus G melompat ke baris akhir. Shift plus G melompat baris ke terakhir, berarti baris terakhir ada di especially. Kemudian langkah kelima, pindahkan kursor ke awal kata very dengan menekan tombol berikut. Kursor ke awal kata very. Kayaknya 3G K, kemudian 0 0L. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Berarti free. Nah, kita tekan dulu 3G lebih besar. Kemudian K kecil. Kemudian 0L. 0L. Bukan. Itu apa itu? Kita perbesar dulu. That's the number 8. Oh, 8 8L. 8L. Oke. Tulisannya nggak kelihatan jadi begitu. Sekarang kursor kita berada di very, di huruf V dari kata very. Kemudian langkah ke-6, hapus kata very dengan mengeluarkan perintah DW, delete word. Kemudian layar akan menjadi terlihat seperti berikut ini. Oke, very-nya hilang ya. Langkah ke-6, kita hapus dengan mengetik DW. Oke. Betul, hilang. Kemudian langkah ke-7, membatalkan operasi terakhir menggunakan U. Layar akan terlihat seperti berikut. Oke. U. Oke, jadi kembali ke ya. Ya, sebentar ya, ada panggilan. Kemudian langkah ke-8, hapus dua kata. Tadi langkah ke-7 hapus menggunakan DW, kemudian membatalkan operasi terakhir menggunakan U. Ini U ini kata very-nya udah kembali seperti semula. Bentar, itu ada yang salah di D. Udahlah, nggak apa-apa. Kemudian langkah ke-8, hapus dua kata, 2 DW. Menggunakan 2 DW. Oke. 2 DW. Nah, sekarang betul. Layar akan terlihat seperti berikut. It is a very powerful-nya hilang. Langsung ke text editor. Kemudian langkah ke-9, membatalkan operasi terakhir menggunakan U. Seperti semula. Langkah ke-10, hapus 4 karakter satu persatu menggunakan X 4 kali. Layar akan terlihat seperti berikut. Kata very-nya hilang ya. Menggunakan X 1, 2, 3, 4.
Oke, spasi masih ada, powerful masih ada. Dan langkah ke-11, membatalkan 4 operasi terakhir dan pulihkan karakter yang dihapus. Layar akan terlihat seperti berikut. Very-nya kembali ya. 4U, 4U, very kembali. Langkah ke-12 harus hapus 14 karakter dengan menggunakan 14X. Layar akan terlihat seperti berikut ini. Welcome to the V-Editor. It is a very powerful. Very powerful-nya hilang karena 14 kata dihapus. Oke, langsung saja kita praktekkan 14 X. Betul? Di sini very powerful hilang menjadi text editor. Kemudian langkah ke-13 batalkan operasi terakhir seperti biasa dibatalkan. Kemudian kembalilah very powerful seperti semula. Langkah ke-14 hapus 5 karakter sebelah kiri kursor. Ketik 5 lalu shift plus X. Berarti X besar, gunakan X besar, 5X besar. Layar akan terlihat seperti berikut. It very powerful. Oke. Kita masih di kursor, masih di very ya. Kita praktekkan langsung 5 shift plus X. Hapus 5 karakter. It very powerful. Harusnya it is a, oh berarti kita kembali seperti semula ya. Karena di situ kursornya berada di is. Berarti kita ulangi 5x shift. Gimana ini? Ada di is 5 shift x 5 shift x. Oke. Is spasi itu hilang. It is very powerful. It is. Coba kita kembalikan seperti semula. It is a. It is a-nya hilang. Jadi begitu. 5 shift x is a very powerful, betul. Kemudian langkah ke-15 membatalkan operasi terakhir. Oke. Kemudian langkah ke-16 hapus baris saat ini dengan menggunakan DD. Layar akan terlihat seperti berikut. Especially for the baris kedua hilang. Hapus baris saat ini menggunakan DD. DD hilang, betul. Kemudian kita lanjut ke langkah ke-17. Apapun yang dihapus atau dicabut dapat paste. Paste kan baris yang dihapus di bawah baris saat ini menggunakan tombol P. P, betul. Layar akan terlihat seperti ini. Berarti yang tadi baris kedua pindah ke baris terakhir. Langkah ke-18, batalkan 2 operasi terakhir. Membatalkan 2 operasi terakhir menggunakan 2U. 2U. Baris ke terakhir kembali ke semula, yaitu berada di baris kedua. Kemudian langkah ke-19, hapus 2 baris saat ini dan berikutnya. 2 baris saat ini dan berikutnya. Berarti baris yang kedua dan ketiga itu akan hilang dengan menggunakan 2DD. Langsung saja kita praktekkan. 2DD, betul. Di sini teks tinggal welcome to the V-Editor. To the kita hapus dulu E-nya. Ya, kita hilangkan dulu, kita hapus dulu. Bentar. Gunakan X ya tadi ya. Saat ini kita berada di kursor di baris kedua I. Kita hapus dengan 2DD. Ya, betul. Kemudian, langkah ke-20 membatalkan operasi terakhir dengan menggunakan huruf U. Oke. Kemudian langkah ke-21, pindah ke kata keempat lalu hapus dari posisi saat ini ke akhir baris dengan menggunakan Shift plus D.
4W kemudian D besar. Layar akan terlihat seperti ini. It is a very hilang kemudian especially. Perintah D kemudian dolar juga menghapus ke akhir baris karakter dolar seperti yang terlihat sebelumnya. Maju ke akhir baris. Jadi D dolar menghapus ke akhir baris. Kita langsung saja praktekkan dengan menggunakan 4W. Pertama 4W dulu untuk berada di kata keempat di baris kedua, kemudian hapus dengan menggunakan Shift D. Shift D. Betul, di sini terhapus semua. Kemudian perintah DS juga D dolar. Oh, sama gitu. Oke, kita ulangi ya. Bagaimana kalau dengan D dolar? D dolar. Betul, sama. Baris terakhir dari kursor saat ini ya berarti. Kemudian langkah ke-22 membatalkan operasi terakhir menggunakan menggunakan huruf O. Langkah ke-23 gabungkan dua baris saat ini dan berikutnya dengan mengetik huruf kapital J. Layar akan terlihat seperti berikut. Baris yang ketiga kembali naik ke baris kedua. Menggunakan Shift plus J. Berarti J kapital. Betul? Layar ketiga kembali ke naik ke baris kedua. Membatalkan operasi terakhir menggunakan U. Kembali ke semula. Layar langkah ke-25 salin atau yang kata saat ini. Salin menggunakan YW. Itu saat menyalin teks tidak ada perubahan yang terjadi di layar. YW menggunakan YW. Kita langsung saja praktekkan YW kosong ya. Tidak ada perubahan, tapi mungkin sudah tersalin. Kemudian yang langkah ke-26 paste atau put. Kata yang disalin sebelum kursor saat ini dengan mengetikkan Shift plus P. Berarti P besar. Layar akan terlihat seperti berikut. Jadi ada di baris terakhir ya. Oke, kita praktekkan langsung saja. P besar. Shift P. Oke. Jadi, oh ya ini terpaste atau tadi kan copy, sekarang sudah dipastekan menjadi powerful-nya ada dua. Langkah ke-27 membatalkan operasi terakhir. Biasa dibatalkan. Kembali seperti semula. Langkah ke-28 pindah ke baris pertama lalu gabungkan 3 baris. Pindah ke baris pertama menggunakan 1G, kemudian G besar, kemudian 3J besar. Layar akan terlihat seperti berikut. Baris 23 itu ada di baris pertama sekarang. 1G besar, langsung saja 1G besar. Kursor kita berada di W dari welcome, kemudian 3J. Menggabungkan 3 baris. Oh, nggak bisa. 1G. Salah. Apa ini? Saya lupa. Sebentar. File. Quit. Oke. Kita bisa kembali lagi. Langkah ke-28 pindah ke baris pertama. 28 baris pertama 1G besar.
1G besar, kemudian 3J besar, 3J. Nah, baris yang kedua dan ketiga naik ke baris pertama. Kemudian langkah ke-29, batalkan operasi terakhir dengan menggunakan U kecil. Langkah ke-30, cari dan hapus kata teks. Tambahkan spasi setelah kata teks. Berikut titik 2, kita perbesar sedikit. Oke, geser dulu, kelihatan. Titik 2 persen S garis miring teks spasi garis miring G. Layar akan terlihat seperti berikut ini. Oke, kita langsung praktekkan saja. Cari dan hapus kata teks. Titik 2, dolar, persen, S kecil dong. Iya, ini S kecil. S garis miring teks. Spasi garis miring. Oke. Untuk mencari kata teks. Kemudian tambahkan spasi. Garis miring G ini untuk menambahkan spasi. Oke, untuk menghapus teks dan spasi. Betul, layar akan terlihat seperti berikut. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, langkah ke-31, arahkan ke awal file, lalu tekan I untuk masuk ke mode insert. Untuk menambahkan teks, kunci langkah ke-31 ya. Betul. Arahkan ke awal file, lalu tekan I untuk masuk ke mode insert untuk menambahkan teks. Tekan I. Kita dalam mode insert, di sini ada tulisannya di bawah. Kemudian tambahkan teks. Oh, kita pergi ke awal dulu ya, awal file. Menggunakan 1G. 1G besar. Sekarang kursor berada di W dari welcome, kemudian tekan I untuk mode insert. Kemudian tambahkan hello N. Kita tambahkan hello dan N. Hello, salah hello, spasi N, kasih, oke. Kemudian exit. Tampilan seperti ini sama. Langkah ke-32, keluar dari mode insert dan kembali ke mode perintah. Escape, kita sudah keluar. Kemudian langkah ke-33, maju satu spasi dan menekan huruf kecil L untuk menempatkan kursor pada W dan beralih ke huruf kecil dengan menekan tilde. Kunci L kecil, kemudian tilde, shift plus di bawah exit itu tilde, menggunakan huruf mengubah huruf menjadi huruf kecil. Layar akan terlihat seperti berikut. Oke, kita pindahkan kursornya ke huruf W dengan menekan L kecil, kemudian tilde, di shift plus tilde. Betul. Huruf W menjadi kecil. Dan langkah ke-34, simpan file, tekan tombol ESC untuk memastikan berada dalam mode perintah, kemudian ketik titik 2W kecil dan tombol enter. Tekan ESC dulu, kita berada dalam mode perintah, kemudian tekan titik 2W dan tombol enter. Oke. Sekarang sudah tersimpan. Langkah ke-35, saat menekan enter untuk melakukan perubahan, perhatikan pesan di kiri bawah
yang menunjukkan bahwa file telah ditulis. Betul, di bawah ada tulisan my file 3L 103B written. Kenapa beda sama modulnya? Saya nggak tahu. Kayaknya sama aja. 3L, L itu lines, 103. DEE, oh masih, udahlah, mohon maklum ya Pak. Langkah ke-36, arahkan ruang antara kata powerful dan editor di baris kedua seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dapat menekan J diikuti dengan 101 atau menggunakan tombol panah. Kunci J kecil turun ke baris kedua 101, 10 diikuti dengan huruf kecil L. Oh, berarti 10 L. Layar akan terlihat seperti berikut. Berada di editor, spasi. Di belakang editor. Oke. Arahkan ruang ke antara kata powerful dan editor. Menggunakan huruf J kecil untuk pindah ke baris kedua, kemudian 10 L. 10 L. Betul. Kita berada di antara powerful dan editor. Sama. Kemudian langkah ke-37, tambahkan teks di sebelah kanan kursor dengan menekan huruf A. Ini menggerakkan kursor ke kanan dan memasuki mode insert. Ketik teks, kata diikuti dengan spasi seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Masuk ke mode penyisipan. Kunci A masuk ke mode penyisipan, kunci teks diikuti dengan spasi. Layar seperti ini. Oke, kita langsung praktekkan saja. Menggunakan huruf A kecil untuk masuk ke mode insert, tapi untuk menambahkan teks di sebelah kanan kursor. Ini menggunakan kemudian ketik teks kata diikuti dengan spasi seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Oke, teks kita tulis teks salah teks. Oke, ya betul. Menambahkan kata, menambahkan huruf di sebelah kanan kursor. Kemudian langkah ke-38, keluar dari mode insert dengan menggunakan ESC seperti biasa. Sudah keluar. Kemudian langkah ke-39, buka baris kosong di bawah baris saat ini dengan mengetikkan huruf kecil O dan O. Oke. Layar akan terlihat seperti berikut ini. Ya, betul begini. Kita berada di baris ke bawah, baris kedua. Tekan huruf O untuk menambahkan baris kosong. Lanjut ke langkah ke-40, masukkan teks berikut. This line was added by pressing lowercase o titik. Aduh, maaf ya Pak. Line was added by pressing lowercase oh titik spasi lowercase spasi oh titik sebentar ya Pak, kita buang dulu ininya ya, sama ya Pak. Ya, ini sudah selesai. Kemudian langkah ke-41, tombol exit. Saya sudah pergi ke tombol exit untuk ke mode perintah. Langkah ke-41 keluar dari tombol insert. Sudah. Langkah ke-42 buka baris kosong di atas baris saat ini dengan menekan huruf besar O.
Layar akan terlihat seperti berikut, ada baris kosong di atas, this line was added, baris keempat. Kita langsung saja praktekkan huruf besar O. Betul. Kemudian langkah ke-43, masukkan teks berikut. You just press O capital to open a line above. Langsung saja kita masukkan teksnya. You just press O besar to open a line above. Tik. Layar akan terlihat seperti berikut. Oke, sama. Kemudian langkah ke-44, keluar dari mode insert dengan menekan tombol ESC. Oke, saya sudah keluar dari mode insert. Kemudian langkah ke-45, simpan file dan tutup editor film menggunakan salah satu metode berikut yang menyimpan perubahan. Salah satu saja ya Pak. Berarti saya akan menggunakan titik 2 weki. Exit titik 2 weki. Yes, sudah tersimpan. Kemudian langkah ke-46, sekali lagi buka file my file menggunakan editor my file. Oke. Edit. Oke. Kemudian arahkan ke baris ketiga. 47. Langkah ke-47. 3G besar, kemudian 2DD kecil. Langsung saja 3G besar. Kita berada di huruf Y dari kata yo di baris ketiga, kemudian buang itu kenapa? Kok hilang semua sih Pak? Simpan file dan tutup editor V. Kan udah tuh. Lalu buka my file menggunakan my file. Udah kebuka. Kemudian ini Bapak hilang semua di sini. Oke. Kita hapus saja, berarti jangan lupa tadi hapus barisnya di mana ya? Saya cari dulu ya Pak, maaf ya Pak. Oh, terus 2 baris. Kita sampai di mana tadi? Dibuka my file lagi. Belum. Mana ini? Oke, sini. Oh, langkah ke-47. Arahkan ke baris ketiga, maaf ya Pak. Dan hapus baris ketiga dan keempat menggunakan 2DD. Sekarang tadi kan udah ya 3G-nya, sekarang 2DD ya Pak. 2DD. Oh, hilang semua Pak. Ulangi Pak.
3G kita exit dulu, ulangi Pak ya. 3G kemudian 2DD kecil ya, betul yang semua. Kemudian langkah ke-48, tekan tombol ESC untuk berada dalam mode perintah ESC. Oke, dalam mode perintah. Kemudian langkah ke-49, keluar dari editor V tanpa menyimpan perubahan dengan menggunakan titik 2 key tanda seru. Exit, titik 2 key tanda seru, enter. Ya, betul. Kemudian buka My File dengan editor V. Langkah ke-50, buka My File dengan editor V. My File. My File. Oke. Edit anyway. Nah, kemudian langkah ke-51, cari maju untuk kata line. Akan terlihat kursor bergerak ke awal kata line seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini menggunakan garis miring line. Akan terlihat seperti berikut. Oke, dia kursor berada di line. Kita exit dulu. Kemudian kita ketik garis miring line untuk dia berada di kursor L. Kursornya berada di line. Oke, enter. Kemudian angka ke-52, cari contoh kata line berikutnya dengan menekan huruf N.2. Oh, N-nya saja. Langsung saja kita ketik N. Dia kursornya mencari line berikutnya, mencari kata line berikutnya. Sekarang di baris keempat. Tadi berada di baris ketiga. Kemudian langkah ke-53, cari mundur untuk kata line. Akan melihat kursor bergerak ke awal contoh kata line sebelumnya seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Akan terlihat seperti berikut. Kembali ke ketiga, baris ketiga. Menggunakan tanda tanya line. Tanda tanya line. Ya, betul. Kursor kembali ke baris ketiga di huruf L dari kata line. Kemudian langkah ke-54. Cari contoh kata lain sebelumnya dengan menekan huruf N. Karena tidak ada arah ini, V akan membungkus dokumen. Layar akan terlihat seperti berikut ini. Aduh, mana tadi? Ini, ada di sini. Di huruf line pada baris keempat. Atau ada kata search hit top continuing at bottom. Oke, kita langsung saja praktekkan dengan menekan huruf N. Betul, di bawah ada tulisan search hit top continuing at bottom. Itu artinya mungkin kurang lebih tidak ada lagi terusan atau nggak ngerti Pak, maaf. Lanjut ke langkah ke-55. Akan mengganti kata line dengan kata entry. Saat menekan CW, Anda akan berada dalam mode insert dan akan dapat mengetik kata line. Oke, kita langsung praktekkan saja. CW kemudian entry. Dengan kata entry akan mengganti line dengan kata entry saat menekan CW. CW. Betul. Kemudian ketik entry. Betul. Kemudian langkah ke-56, tekan tombol ESC untuk keluar dari mode insert ESC. Oke. Kemudian langkah ke-57, tambahkan teks di awal baris, masuk ke mode insert lagi dan tambahkan baris dengan menekan huruf I besar I. Layar akan terlihat seperti berikut. Oke.
huruf besar I. Jadi mode insert itu bisa menggunakan I kecil, I besar, A kecil, A besar, O kecil, dan O besar. Kita insert dengan menggunakan I besar. Jadi dia kursor akan kembali ke awal baris. Sekarang berada di kata teks this, kata T, huruf T. Kemudian langkah ke 58, tekan tombol ESC. Kemudian langkah ke 59, tambahkan teks di akhir baris dengan huruf besar A. Pindah pertama ke baris kedua dan tambahkan frasa indeed. Oke, berarti ini langsung praktek dan saja menggunakan pertama baris masuk ke baris kedua dulu, kemudian tekan huruf A besar, ada di sekarang editor berada di akhir kata editor baris kedua, kemudian tambahkan spasi, kemudian indeed tanda seru, teks indeed tanda seru. Oke, langkah ke 60, simpan perubahan dan keluar dari V menggunakan titik 2x, titik 2x, salah, kita exit dulu, exit, kemudian titik 2x, enter. Selesai untuk apa ini, teks editor V sampai 60 langkah. Kita clear dulu untuk menghapus semua yang ada di layar. Lanjut, script shell dasar. Script shell dasar memungkinkan untuk mengambil urutan perintah yang kompleks, menempatkannya ke dalam file, dan kemudian menjalankan file tersebut sebagai program perintah. Sebagai program. Ini menghemat waktu karena tidak harus berulang kali mengetik urutan panjang perintah yang biasa digunakan. Praktikum ini akan berfokus pada cara membuat script shell sederhana. Untuk tujuan praktikum ini dianggap mengetahui cara menggunakan editor teks. Jangan ragu untuk menggunakan editor pilihan V, Nano, Gedit, atau editor lain yang disukai. Ya, untuk saat ini saya baru bisa V saja, jadi kita gunakan V. Ya, berikutnya, langkah pertama, untuk membuat script shell sederhana hanya perlu membuat file teks dan menambahkan perintah. Buat file bersama sample.sh bernama sample.sh dan tambahkan baris berikut. Hello there. Here is the calendar for this month. Yang call. Tampilan seperti ini. Langsung saja kita praktekkan sebagai berikut. V sample.sh v sample.sh. Oke. Kemudian ketik echo titik kedua ketik hello there is the calendar for this month. There is the calendar for this month. Kemudian kemudian exit, simpan. Untuk mempertegas bahwa ini adalah langkah kedua, untuk mempertegas bahwa ini adalah script shell bus, perlu menyertakan baris khusus di bagian atas file yang disebut shbang atau shebang
Baris ini dimulai dengan pagar, tanda seru, dan kemudian berisi path ke eksekusi shell bus. Tambahkan baris berikut di bagian atas file sampel.sh. Pagar bin garis miring bin garis miring bus. Ya. Nah, saya lupa tadi gimana. Kita lihat aja ke atas lagi untuk menambahkan baris di atas baris kosong di atas baris. Saat ini adalah sebagai berikut. Mana ya? Di sini kalau nggak salah. Oke, di sini. Oke, ini kayak di atas baris menggunakan O besar. Menggunakan O besar. Tadi baru langkah ini, bukan langkah kedua. Kita masih berada di langkah kedua. Untuk menambahkannya kita menggunakan O besar dan kita ketik pagar tanda seru /bin /bang bus. Oke. Kemudian langkah ketiga, salah satu cara untuk menjalankan program ini adalah dengan mematikan bus sebelum nama file. Jalankan berikut ini. Kita save dulu. .2 wiki kalau nggak salah. Betul. Salah satu cara untuk menjalankan program ini adalah dengan mematikan bus sebelum nama file. Jangan yang berikut ini. Oke, langkah ketiga, bus sampel.sh. Bus sampel.sh. Hello there, here is the calendar for this month. Kalendernya nggak nol. Kita update dulu. Saya belum update soalnya. Nggak salah begini. Salah. Get. Maaf Pak, saya belum update, ini belum nol. Update dulu. Supaya kalendernya nongol. Kayaknya agak lama, jadi saya pause dulu. Dipercepat. Saya sudah update. Kita langkah ketiga tadi, bus sampel.sh. Bus sampel.sh. Ya, nongol. Kemudian langkah keempat, dapat menghindari mengetik bus di depan nama file dengan membuat file dapat dieksekusi dengan executable untuk semua pengguna. Jalankan perintah berikut. Oke. Perintahnya, kita perintah chmod digunakan untuk mengubah hak akses pada file agar file tersebut dapat dieksekusi. Baik, langsung saja ls min l sampel.sh.
Betul, kayaknya betul. Oke. Kemudian chmod a plus x sample sh c chmod a plus x plus x sample.sh, kemudian enter, kemudian titik garis miring sh. Oke, begitu. File chmod perintah chmod chmod digunakan untuk mengubah hak akses pada file agar file tersebut dapat dieksekusi. Kemudian langkah kelima, fitur umum yang digunakan dalam scripting dalam backwarding dengan teknik ini dapat menjalankan perintah shell di dalam perintah shell lainnya. Hasil dari perintah internal akan dikembalikan sebagai argumen ke perintah eksternal. Tambahkan yang berikut ke bawah bagian bawah file sample.sh di sample.sh. Di sample ke editor, kemudian di bawahnya masuk ke mode insert, kemudian salah itu dulu ke bawah ini, kemudian tulis echo to die is titik kecil menggunakan get plus and apa itu besar yang ini. Kemudian keluar dari mode insert, lalu ketik wiki tanda seru dan enter. Ya. Sekarang jalankan file sample.sh. Set sample.sh. Set sample. Server set sample. Oke. Kemudian titik slash sample .sh. Today is Saturday. Kemudian langkah ke-6, setelah menggunakan titik garis miring di depan nama file sample.sh untuk menunjukkan bahwa file tersebut ada di direktori saat ini. Jalankan yang berikut untuk melihat bagaimana shell akan gagal menemukan file jika tidak menggunakan titik garis miring. Kita praktekkan seperti berikut. Nanti layarnya seperti ini. Sample.sh saja. Betul, tidak terdeteksi, gagal dieksekusi. Langkah ke-7, ingatlah bahwa variabel $path digunakan untuk mencari perintah yang diketik. Jalankan yang berikut untuk melihat variabel $path untuk akun sysadmin.
Echo pet perintahnya yaitu echo, hanya kebanyakan pet dolar ke dolar, petnya besar. Oke, echo dolar pet. Betul. Langkah ke-8, pastikan bahwa /home/sysadmin /bin adalah salah satu direktori dalam variabel pet. Ini adalah tempat yang bagus untuk meletakkan script shell. Oke, kita lihat ada di /home/ mana tadi? Tidak ada. /home/sysadmin /user/local/sbin. Ini sama aja lah Pak ya. Adalah. Kemudian adalah salah satu dalam variabel .pet. $pet. Ini adalah tempat yang bagus untuk mengatakan script shell. Saya nggak tahu naruhnya di mana. McDir bin. mv sample.sh bin sample.sh. Oke. Perhatikan bahwa adalah salah satu direktori dalam variabel $pet. Ini adalah tempat yang bagus untuk meletakkan script shell. Bagaimana caranya? Sebagai berikut. McDir mkdir bin. Bentar. Kemudian mv move berarti ya mv sample sh bin. Oke. Kemudian sample.sh command not full. McDir bin. Oh, sbin. Saya punyanya sbin Pak. Gimana? Nah, kayaknya sama aja. Kita ulangi. mkdir sbin move sample .sh sbin. Kemudian kok nggak ada ya? Coba ulangi. $pet user lokal sbin. sample.sh user lokal aja server apa state sample.sh message file or directory. Tadi bisa kok. Sampel dulu ada sih base kok hilang.
apa? Here. Here. In. Oh, tadi sampelnya ada di bin. Oh, nggak bisa. Gimana ini, Pak? Oke, pause dulu. Hilang.